Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aisyah dengan NIM 010122011036, Prodi PAI kelas 7 BK reguler. Oke. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan jawaban soal UTS dari dosen pengampu konseling individu dan kelompok, yaitu Bapak Dr. Manpan Derajat MAG. Oke teman-teman, nomor 1 yaitu penjelasan antara bimbingan, konseling, dan juga psikoterapi. Nah, apa sih bimbingan itu? Bimbingan merupakan bantuan yang bersifat preventif, yang mana proses bantuannya itu bersifat untuk pengembangan. Nah, bimbingan ini dapat membantu konseli dalam mengenali dirinya dan untuk membantu juga mencari atau mengambil keputusan hidup yang tepat. Misalnya bimbingan karir, bimbingan setelah SMP atau SMA mau ke sekolah mana, seperti itu. Nah, bimbingan itu bersifat umum ya, bisa semua orang mendapatkannya. Nah, sedangkan konseling yaitu lebih mendalam, yang mana konseling itu merupakan hubungan tatap muka antara konseli dan konselor dalam memahami masalah individu atau kelompok dan juga mencari solusinya bersama. Perlu diketahui teman-teman, dalam konseling ini si konselor bukan langsung memberikan solusinya, akan tetapi konselor mengarahkan kepada konseli agar dia bisa mencari dan mengetahui solusi dari permasalahannya itu sendiri melewati beberapa tahap-tahapan konseling. Nah, kemudian yang ketiga yaitu psikoterapi. Psikoterapi itu ialah penanganan penanganan dari seorang psikolog atau psikiater ya, yang mana itu tuh merupakan proses untuk penyembuhan gangguan mental ya. Nah, itu lebih ke lebih ke psikolog tapi akan diberikan obat gitu, teman-teman. Teman-teman, kita lanjut ke nomor yang kedua, yaitu landasan yang saya pilih. Salah satunya ialah landasan etika profesional. Perlu diketahui, landasan etika profesional itu merupakan lebih menekankan kepada tanggung jawab konselor seperti kerahasiaan, kemudian non-diskriminatif atau tidak membeda-bedakan ya, dan juga menghormati martabat klien. Nah, prinsip utama dari landasan ini ialah pertama itu confidentiality dan juga respect for autonomy. Maksudnya, konselor ini harus bisa dipercaya ya. Tidak boleh tidak boleh merusak kepercayaan klien dengan membocorkan informasi pribadinya. Dan juga yang kedua itu ialah harus bisa tidak membocorkan atau tidak boleh membocorkan rahasia atau informasi pribadi tanpa seizin klien. Nah, kita itu harus bisa menjaga asas kerahasiaan ya. Nah, selain itu juga konselor itu harus menghargai pendapat atau keputusan klien, tidak boleh memaksakan pendapat pribadi seperti kamu itu harus gini. Tidak ya. Akan tetapi dalam konseling ini, konselor membantu si klien agar bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, landasan ini penting. Kenapa? Karena agar hubungan antara klien atau konseli dan juga konselor terbangun atas dasar kepercayaan dan juga empati. Karena tanpa landasan ini,
konseling tidak akan berjalan secara efektif. Oke, teman-teman, kita lanjut ke nomor ketiga, yaitu dalam teori konseling ini ada 3 peran konselor. Yang pertama, peran konselor sebagai pendengar aktif. Yang kedua, sebagai fasilitator dan juga agen perubahan. Nah, yang pertama, peran konselor itu sebagai pendengar aktif, yang mana yang didengarkan bukan hanya ucapan saja, melainkan juga kita harus mendengarkan perasaan si klien atau si konseling tersebut. Nah, yang kedua itu ialah sebagai fasilitator. Bagaimana tuh sebagai fasilitator? Yang mana konselor itu bukan langsung memberikan jawabannya kepada si klien, akan tetapi konselor membantu si konseling ini untuk mencari solusinya sendiri dengan stimulus-stimulus yang kita dalam tahapan itu kita cari. Pertama, mulai dari pembukaan, kemudian explore dan intervensi dan lain-lain ya gitu ya. Seperti itu. Nah, dalam fasilitator ini kita itu sebagai sarana ya, sarana si klien ini agar dia bisa mendapatkan solusinya sendiri. Nah, yang ketiga ialah sebagai agen perubahan, yang mana si konselor ini harus bisa menjadi sarana agar klien ini berubah kepada yang lebih positif. Nah, yang paling sulit perannya di saat layanan bimbingan konseling di sekolah itu menurut saya yang ketiga, yaitu sebagai agen perubahan. Kenapa? Karena tidak mudah ya guru BK itu merubah karakter si klien atau konselor itu, dikarenakan beliau kebanyakan sering diberikan kena administrasi gitu ya, sering dibebankan administrasi, dan juga BK ini sudah sebagai guru BK kita harus bisa memberikan penjelasan, karena di mata mereka layanan BK ini memiliki negatif gitu ya, stigma negatif mereka itu seperti BK mah untuk orang-orang yang ada masalah aja, padahal kan tidak. Maka dari itu sebagai konselor harus bisa tuh menghapus stigma negatif dari para siswa. Lanjut ke soal yang nomor 5, yaitu ada tahapan dalam proses konseling ini ada 4 ya. Yang pertama ada tahap pembukaan atau report atau bonding ya. Yang kedua ada tahap eksplorasi, yang ketiga ada tahap intervensi, dan yang keempat terminasi. Apa sih yang dimaksud dengan tahapan pembukaan? Yaitu dimana hubungan positif itu dibangun ya, dengan kepercayaan. Misalkan si konselornya itu menyapa konseling, hai selamat pagi, bagaimana perasaanmu hari ini, dan sebagainya gitu ya. Konselor itu membangun kepercayaan dan juga membangun rasa nyaman agar kesananya konseling ini dapat mencurahkan permasalahan-permasalahan atau faktor-faktor yang dialami. Nah, kemudian yang kedua yaitu eksplorasi atau penggalian masalah, kemudian perasaan, dan juga penggalian faktor masalah yang terjadi. Kenapa sih si ini kesiangan? Nah, kita gali dalam tahap eksplorasi ini. Bisa dengan wawancara yang terstruktur gitu ya. Nah, bertanyanya juga harus dengan pertanyaan yang terbuka. Bisa tertutup, tetapi jangan terlalu sering, karena
dengan pertanyaan tertutup ini kita tidak akan bisa membaca gitu ya bagaimana akar dari permasalahan si konseli tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, intervensi. Intervensi merupakan campur tangan konselor ya pada konseli, di mana tahapan ini ialah tahap di mana konselor membantu konseli untuk memecahkan masalah atau mencari solusi dari permasalahannya. Yang keempat yaitu terminasi, yang merupakan di dalamnya ada penutupan dan juga evaluasi hasil. Nah, pada saat evaluasi hasil inilah bagaimana nih setelah layanan individu atau kelompok ini apakah berhasil atau tidak. Nah, layanan konseling ini sesuai permasalahannya ya. Apabila permasalahan ini tidak terlalu berat atau cukup ringan, bisa dengan 1 kali pertemuan konseling. Sedangkan apabila permasalahan tersebut sedang atau sampai berat, bisa dilakukan dengan beberapa sesi gitu ya ke depannya. Nah, menurut saya dari keempat tahapan ini yang paling menentukan keberhasilan proses dari konseling itu sendiri ialah yang kedua, yaitu proses eksplorasi. Kenapa? Karena dalam proses eksplorasi ini si konselor menggali lebih dalam ya tentang akar masalah, kemudian tentang bagaimana perasaan si konseling ini gitu ya pada saat di konseling. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana mimik muka, kemudian intinya gitu ya, kita bisa mengetahui kenapa nih si siswa ini begini, ternyata alasannya terdapat di masalah ini. Nah, dari situlah kita dapat menentukan ke depannya bisa diberikan intervensi apa agar intervensi tersebut tepat sasaran gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi arah konselingnya ini tergambar dengan jelas. Nah, teman-teman, dalam konseling kelompok ini, resistensi atau konflik yang sering terjadi atau muncul ya, adanya yang tidak terbuka atau enggan untuk berkomunikasi. Nah, bagaimana tuh? Ya, yang pertama itu menegaskan aturan pada saat konseling kelompok, kemudian membangun hubungan komunikasi yang terbuka, kemudian mengarahkan diskusi kepada tujuan yang bersama ya, tujuan bersama. Nah, itulah gitu ya. Jadi si anak ini tidak boleh dikonfrontasi keras, melainkan kita harus menghadapinya dengan empati, dengan stimulus gitu ya. Kemudian dari beberapa solusi tadi itu bisa menyelesaikan resistensi tersebut insya Allah ya. Dengan pendekatan yang hangat dan profesional tadi, bisa jadi dari asalnya resistensi atau konflik ini bisa kedepannya menjadi momen belajar dan juga menumbuhkan empati dan kedewasaan untuk para teman-temannya yang lain, atau menjadikan proses kedewasaan antar satu sama lain. Kita lanjut kepada pertanyaan yang terakhir, yaitu yang keenam ya. Nah, bagaimana sih peran asesmen dalam pemahaman masalah klien? Perannya itu yang pertama untuk menggali kebutuhan atau mengidentifikasi kebutuhan si konseli ini atau klien. Yang kedua itu untuk menggali juga potensi dan juga permasalahan yang ada pada klien. Nah, biasanya asesmen ini digunakan pada saat tahap kedua, eksplorasi dalam konseling ya. Nah, dengan menggunakan asesmen yang tepat, maka konselor juga akan memberikan intervensi yang akan lebih
tepat sasaran juga, seperti itu. Nah, yang terakhir banget nih soalnya, apa sih tantangan guru BK yang dihadapi di sekolah dalam pelayanan konseling? Nah, pada saat saya melakukan praktikum itu, tantangan yang biasanya dihadapi oleh guru BK itu merupakan keterbatasan waktu. Nah, kenapa? Dikarenakan kurikulumnya yang padat, apalagi itu di SMP ya, saya praktikumnya. Jadi, guru BK tersebut sulit ya untuk melakukan bimbingan pada saat pembelajaran berlangsung gitu. Maksudnya guru BK tersebut hanya diberikan 1 jam, sedangkan 1 jam itu per 1 minggu gitu ya. Sedangkan kan tidak bisa sesebentar itulah gitu. Kemudian guru BK juga seringkali kesulitan dalam melaksanakan sesi bimbingan saat pembelajaran BK itu tersendiri. Itu jadi dikarenakan kurikulumnya juga padat gitu. Guru BK pun kesulitan dalam mengatur waktu gitu ya, bagaimana melaksanakan layanan bimbingan dan juga konseling untuk siswa. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.